Apa? Langsung dibuang. Saya tidak ada susuk sama sekali. Aset saya segini. Utang saya 800. Saya bayar berapa kali? Tidak ada panggilan. Pelelangan pun saya tidak dipanggil. Bang apa itu? Itu OJK juga ada kelihatan di BCK. BCK mundur, tidak maju. Loh, monggo wartawan. Bang apa ini? Ini bukti dari Kapolda saya sudah disetujui. Ini dari Surabaya saya juga sudah berjalan. Tetap saya kejar. Namanya aset ya, Malati lihat saja. Malati. Bang ada prosesnya juga. Letakkan di sana semua Pak. Pelan-pelan nggak apa-apa, tidak akan. Ya kan nanti ada tanggung jawab. Nggak apa-apa saya nggak ada kok. Tetap karena kita juga tinggal di sini. Kok nggak Pak? Dengan dari saya di mana? Utang saya 800 sudah berapa kali? Tahu-tahu saya didengar dari nama orang lain. Lihatan nanti siapa yang mana? Aset loh Pak. Jenengan juga utang bank. Lihatan Pak. Kan ada produk mana susuk saya? Aset saya besar Pak. OJK kelihatan BCK yang mundur. Pertanyaan itu ada bisa buktinya. Karena saya langsung satu surat apa? Pelelang pengosongan. Itu saya yang saya terima. Loh ada buktinya Pak. Jadi ambil semua. Ada buktinya. Langsung pelelangan pengosongan. Kita tidak ada panggilan apapun. Ini kasusnya seperti apa sih? Nah, gini, saya utang di BPR Sari, ya kan? Utang 900, saya sudah ngasur 6 kali. Setelah itu telah 3 karena di sini kan dikontrak orang. Rumah di saya 7 hari dia narik di sana. Tahu-tahu sudah ada pelelangan. Lah, satu tahun lalu langsung saya pengosongan. Jadi saya tidak dapat susuk, tidak dapat apapun. Ini buktinya. Utangnya berapa, Bu? 800. Nilai akhir saya segini, 2,5. Sudah dilunasi? Oh, belum. Jadi kita macet 3 kali. Mengasur 3 kali? Iya, tidak ada jual bersama. Lek rakyat kecil kayak saya, di mana perbankan? Terus saya sekarang sudah daftar di Surabaya, berjalan 2 bulan dan ada relas. Daftar apa itu Bu? Daftar naik banding. Oh. Ada relas berarti karena aku berjalan kan? Berarti ini sengketa enggak Mas? Sengketa enggak lu jenengan? Telatnya kenapa nih Bu? Telatnya ada musibah. Nenek saya meninggal, sakit sampai meninggal, dan sini diurusi orang lain. Saat telat pertama, kedua, atau ketiga itu ada peringatan Sudah, nggak? dia dari awal, satu yang dia mau cuma pelelangan. Oke lah ada pelelangan Mas, tapi aset saya besar, apakah saya tidak dapat ganti rugi? Tidak ada susuk, tidak dipanggil, tahu-tahu amanin pengosongan, itu surat dari pengadilan. Jangan mengikuti proses peradilan nggak Bu? Persidangan? Iya, ikuti. Loh saya tidak pernah dipanggil, tahu-tahu saya dapat surat amanin pengosongan. Tidak pernah dipanggil oleh siapa Bu? Dari pengadilan. Tapi mengikuti saya persidangan? Mengikuti 3 kali. Mengikuti persidangan? Iya, amanin tangannya tapi amanin pengosongan dari pihak pemenang lelang. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu sertifikat balik nama orang lain. Itulah saya. Tolong Mas. Dilelang gitu Bu ya? Iya katanya, iya, tapi saya tidak tahu susuk berapa, utang berapa, tidak ada panggilan sama sekali. Loh ini dari Jangan di sidang itu sebagai tergugat? Iya langsung tergugat, saya harus mengosongkan. Jadi dari pengadilan PS langsung surat pengosongan. Pak hati-hati ya Pak, tolong ya Pak. Untuk ae gak ora aku melayu. Untuk ae Pak. Menyampaikan pembelaan nggak waktu di persidangan? Sudah, lah ini sekarang saya tak bilang ya, di Surabaya kita sudah berjalan. Karena ada apa Pak? Relasi berarti kan kita berjalan di Surabaya kan naik banding di pengadilan tinggi. Iya, berarti berarti kita kan masih sengketa. Benar apa enggak menjenengan? Sengketa, ini Kapolda, saya surati. Lihat ini, sudah masuk. Cukup relasi, ini. Mas relasi. Nah, ini relasi. Nah, ini berarti masuk apa enggak? Bang apa kayak gini? Oke, kalau ibunya mintanya gimana ini? Tidak dieksekusi tetap saya tuntut. Ditunda eksekusinya. Iya, karena kita kan masih sengketa di Surabaya toh Mas. Lek menurut jenengan, saya sudah daftar naik banding dan naik banding itu peraturan dari Malang kan ini. Ya apa enggak? Sama lihat loh, ya apa enggak? Tapi kenapa tetap dijalankan? Lek menurut jenengan jadi saya gimana? Bang ini cari nasabah atau cari aset? Saya nasabah kan, pengen diayomi kan? Di mana hukum sekarang? Loh ini loh, berjalan 2 bulan, mau gue wartawan, aku nggak bohong. Sudah berapa lama tinggal di sini Bu? Saya 2 tahun, padahal balik nama ada poin 1 kan, bisa balik nama pemenang lelang, kalau yang menempati pemenang lelang, padahal saya kan di sini, tanyakan orang-orang di sini. Benar apa enggak? Aku fakta, aku benar-benar dijolimi,
Aset saya 2,5, utang saya 800 sudah nyaut berapa kali? Tidak dapat. Sisa berapa utangnya, Bu? Ya sekitar 800-an itu aku sudah nyaut. Oh, total utangnya berapa? Total utangnya 900. Nah itu pun jangka waktu 10 tahun, masih 6 bulan. Ayo saya bilangnya, bang apa kayak gini? Bang apa tadi, Bu? Bang apa? BPR Lestari. BPR Lestari. Yes, ayo monggo. BPR Lestari Malang, tetap ini. Kita jalan berarti sengketa apa enggak? Ayo sama jawab Pak Wartawan. Bu, selama ini Ibu sudah mengasuh berapa kali Bu? Tadi? 4 kali kalau nggak 5 kali. Karena musibah itu kan kita bisa dibicara no. Apa bisa 3, 4 langsung lelang? Kan kita ada jual bersama. Oke lah pelelangan. Aku kan ada susu itu mas. Ada panggilan utang enggak? Tahu-tahu balik nama orang lain. Pengosongan. Itu pertama dari pengadilan. Aku nggak dipanggil berarti dimatikan nggak aku? Lena nasabah kayak tuh mau jenengan. Tanyakan wadah jenengan mau jenengan. Tanpa ada susu. Bu, perjanjiannya untuk tiap angsuran membayar berapa ya? 19. 19 juta. Ya. Dan Ibu membayarnya juga? Iya, karena musibah aja Pak. Sama tahu saya buka ya. Pernah saya punya hajat. Itu kemarin ada saksinya datang bawa. Sampai itu ngitung otak. Bu, selama ini langkah hukum apa Bu yang? Saya sebenarnya walaupun hari ini mempertahankan, jadi nuntut kecacatannya. Bisa atau balik nama saya dipateni. Tahu-tahu langsung nama orang lain, namanya Cayok. Terus kita sebagai orang kecil, ya kan? Kan ada poin-poin yang harus kita lalui kan? Pelelangan kita dipanggil, sesuai sama ini panggil. Bener apa enggak? Kan langsung saya didampar, dibuang. Surat terakhir pertama kali langsung pengosongan, namanya Cayok, tahu jenengan? Ya apa jenengan sebagai jenengan? Ayo wes, tetap ini tak uber. Karena kamu benar, aset ya malati. Ayo, jenengan sebagai nasabah di sini Somodis punya utang dengan produk kita Coffina kayak gini. Ayo saya bilang. Jadi tahu pertama kali surat langsung pengosongan pihak lain. Saya pikir langsung balik nama orang lain. Ayo, tanpa kita tahu utang-utang. Kemudian tidak ada Iya. Jadi saat ini sedang dilakukan eksekusi di sebuah rumah. Untuk masalah ini, cuma tidak aku lari, Pak. Pak, yang di sini tuh nanti dulu ya, nggak apa-apa aku akan lari. Kekeluargaan aja jadi dilempar seperti sampah. Yang mana? Ke sini. Kepada di sini. Pak, tolong ya, untuk yang di sini pelan dulu. Ya, saya tidak akan lari, tak pasrah, saya ikhlas, Gusti Allah yang tahu. Tapi pelan, anak masih belum. Nanti yang di depan kan masih banyak. Kita, aku tak jodoh wartawan yang sebenarnya. Ya, Tapi wartawan bersama ya. Pak Mardan, ya jangan sampai tuh yang berita no. Pak Mardan, Bagaimana? bisa dijelaskan titik perkaranya seperti apa? Ini. Ya, Pak. Jadi Bu Sriwul itu telah menjaminkan sertifikatnya di Bank Lestari. Ya, sudah melebihi batas waktu, dia tidak bisa membayar utangnya. Ya, karena tidak bisa membayar, biasanya bank itu kan tidak langsung melakukan lelang, tetapi dia diberikan kesempatan yang penuh agar bisa take over ya, meminjam uang ke orang lain, tidak apa-apa, itu diberikan kesempatan. Sudah diberikan kesempatan itu. Oh ya jelas, bank itu tidak langsung. Kemudian November tahun 2019 ya, objek itu dilelang. Jadi utang ini sejak kapan, Pak Mardan? Oh sudah lama. Kalau saya di sini kan tidak bicara masalah utang, bicara tentang klien saya sebagai pemenang lelang. Ya. Jadi eksekusi pengosongan ini adalah karena klien saya sebagai pemenang lelang. Ya.
Pak lihat. Baik, ya lihat. Klien saya itu pada tanggal 13 November 2019 sebagai pemenang lelang. Ingat, klien saya membeli lelang ini ke negara, bukan ke pribadi. Ya tentu klien saya ini berpikir positif, membeli ke negara kok. Masa tidak benar barangnya, kan begitu logikanya. 2019, sebelum eksekusi diajukan, klien saya sudah datang menemui beliau, meminta dengan baik-baik agar mau keluar dengan baik-baik. Bahkan kami akan memberikan kompensasi. Jangan salah tafsir. Ya, tentu kompensasi adalah yang diberikan adalah agar beliau mengangkut barangnya sesuai dengan keinginan kami. 25 juta. 20 waktu itu pertemuan 25. Oh iya, nggak apa-apa, wis. Mau berapa? Sudah mau memberikan kompensasi 20 juta katanya beliau. Ya, tapi satu saya sudah menyiapkan 30 juta. 20. Ya nggak apa-apa, mau berapa saja ya. Kemarin ngomongnya Nah, itu kompensasi yang dimaksud itu bukan klien saya membeli objek sengketa, bukan. Karena klien saya merasa tidak enak kalau dikeluarkan begini saja, gitu loh. Saya minta dengan baik-baik agar ibu mau mengangkat barangnya dengan baik-baik, kan gitu. Atau beliau mau bisa mengontrak di mana saja. Anggaplah 20 kan bukan uang kecil, ngontrak rumah kan banyak. Dengar dulu Bu ya, nanti sampai dulu ya. Nah itu. Nah, sampai tanggal 29 kemarin Mei, itu sudah ada pertemuan antara kami dengan kuasa hukumnya dengan beliau itu. Meminta akan memberikan kompensasi pengangkutan barang, bukan membeli. Klien saya sudah beli ke negara kok. Ke negara itu siapa Pak? Ke balai lelang. Oh. Balai lelang. Ini kan lelang oleh negara, gitu loh. Klien saya ikut sebagai peserta lelang. Tahun 2019. 2019 November 2019. Jadi sebelumnya putusannya sudah sejak 2019 itu. Loh, bukan putusan. Ini karena ini benda dalam jaminan di bank, maka bank itu boleh melelang tanpa melalui pengadilan. Karena aktenya mempunyai nilai eksekutorial. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan bunyi aktenya. Ya. Nah, perhatikan. Setelah itu tidak mau, ya, klien saya mengajukan permohonan resmi ke pengadilan. Mengajukan permohonan resmi pada tanggal 16 Mei 2020, 16 Maret 2020. Semestinya eksekusi diajukan itu bulan tahun 2020. Eksekusi ini maksudnya? Semestinya. Karena eksekusi berdasarkan undang-undang itu 8 hari. Sampai molor 1 tahun. Kurang apa klien saya? Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena kuasa hukumnya beliau dari Tito dan kawan-kawan mengajukan namanya perset. Perset itu perlawanan, dedar perset. Semestinya dedar perset itu diajukan oleh pihak ketiga. Tapi dengan berbaik hati juga pengadilan tidak mau melakukan eksekusi, masih memberikan 1 tahun. Gitu loh. Pak, yang soal katanya banding ke pengadilan tinggi. Baik. Persoalannya adalah perset. Ya bukan gugatan, jangan salah tafsir. Perset itu melakukan perlawanan atas rencana eksekusi, bukan gugatan baru. Oke. Ya, jangan sampai salah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan eksekusi. Ya. Itu sudah diatur oleh edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014. Diatur oleh putusan Mahkamah Agung 1068, ya. Diatur oleh HIR dan lain-lain. Bagi pihak ketiga yang membeli dengan itikat baik karena dia itu melalui lelang, maka semestinya tidak ada penundaan eksekusi. Semestinya begitu, undang-undangnya mengatur. Ini ada edaran Mahkamah Agung 2014, ada putusan Mahkamah Agung, ada undang-undangnya HIR dan RBG. Dibeli berapa Pak? Klien saya membeli itu 1.100.000.000 juta.
bukan uang kecil. 1,1 M. 1,1 miliar membelinya. Semestinya kalau klien saya mau berhitung, dia bisa digugat karena dia menempati rumah klien saya sudah 1 tahun. Ketika dilelang itu sudah beralih sertifikat menjadi klien nama klien saya, namanya Cahyo itu. Jadi 1 tahun. Beliau masih berbisnis 1 tahun ini. Coba hitungkan 1 hari 1 kamar 1 hari. Bisnis villa. Lah iya toh. 1 orang masuk kan 300 paling kecil. Kalau Pak Mardan masuk kan itu kan bayar 300 1 kamar. Iya. Nah kan begitu. Sudah 1 tahun berbisnisnya. Ya semestinya berterima kasih dong ke klien saya. Pernah nggak menggali informasi dari BPR Lestari? Karena ini kan awalnya pinjam meminjam. Bagi kami tidak ada persoalan, ya. Kami adalah pembeli yang bertekad baik oleh undang-undang, ya. Tidak mau tahu itu dari mana asalnya. Yang perlu saudara tanya, apakah dia pernah meminjam duit ke BPR? Apa sudah melunasi utangnya? Kan begitu logikanya. Bahkan Islam kalau orang yang berutang kan masuk neraka. Kalau mau bicara tentang proses agama, dia sudah berutang, gitu loh. Kemudian ada orang bilang, loh, utangnya cuma 100 juta Pak, tapi kok dijual asetnya 5 miliar. Bagi bank itu tidak mau tahu. Bank itu hanya berharap utangmu lunasi. Mau 100 ya silakan, kan begitu. Sekalipun berapapun nilai aset itu. Tidak ada persoalan, baca undang-undang, gitu loh. Sama tak ingatkan, itu utangnya 100 juta, objeknya 5 miliar, itu ada persoalan karena bank itu tidak butuh uang. Bank itu menjual sesuai dengan nilai aset. Kalau itu asetnya dijual 1 miliar 100, berarti utangnya sudah membengkak sampai 100, 1 miliar 100 sekian, gitu loh. Dan semua itu di bank itu berlaku begitu. Jangan bilang loh, itu kecil tapi kok gitu. Nanti merespon nggak kan? Tadi ibunya tadi mengatakan, baik, kami lakukan banding ke pengadilan tinggi. Nanti direspon nggak itu Pak Mardan? Baik. Urusan banding atau PK sekalipun, undang-undang itu tidak mengatur itu. Nanti kalau dia menang, perhatikan, kalau beliau menang eksekusi lagi. Nanti biar pengacaranya akan berusaha maksimal, dia akan memenangkan perkara. Nanti kalau menang ambil lagi, ya. Yang tidak boleh dieksekusi berdasarkan undang-undang kalau itu uang. Karena kalau uang begitu Pak Sumardan makan kan habis uangnya. Tapi kalau ini barang kan sampai mati kan pasti ada barangnya. Kalau beliau nanti menang silakan eksekusi lagi, kan begitu aturannya. Nggak saya tutup-tutupi. Walaupun saya dari pihak pemohon eksekusi, silakan eksekusi lagi. Artinya nanti meladeni gitu ya, apa proses di pengadilan tinggi ini? Iya, kita sudah melakukan perlawanan. Perhatikan, ketika mereka melakukan perlawanan itu selama 6 bulan itu, kami masuk sebagai pihak termohon eksekusi. Sudah kita jawab semua. Buktinya pengadilan menolak gugatannya, menyatakan tidak diterima. Sekarang mereka banding. Nanti selesai banding nanti ada kasasi, ya. Gitu loh. Nanti kalau menang silakan eksekusi lagi. Baik, Pak Kita Mardan, objektif, ya. apa rencana klien Anda setelah eksekusi ini Pak Mardan? Ya tentu akan menempati objek sesuai dengan itu kan hak milik. Klien saya beli, ya. Nah, apalagi sekarang beli, ya harus dikuasai dong. Artinya kliennya juga tidak mengetahui ini aset jaminan hutang atau seperti apa enggak? Loh, dia tahu dong, dia itu lelang kok. Lelang itu terbuka untuk siapa saja. Tidak terikat oleh apapun. Mau wartawan beli boleh, pengacara tambah boleh beli kalau ada uangnya. Ya tidak. Batu juga, Batu. Alamatnya Batu nih. Gitu. Alamat lengkapnya di Jalan di Kelurahan Songgokerto. Batu juga nih. Ya. Apalagi? Cukup. Ya kami tentu dalam pelaksanaan ini kan sudah berjalan dengan baik. Kita juga perhatikan ya, permintaan penempatan barang jangan sampai salah kutip nanti teman media, karena sampai berhadapan dengan pengacara. Ya, penempatan barang ini atas permintaan termohon eksekusi. Ingat, ya, kami sudah menyediakan tempat, kami sudah mengontrak 3 bulan, makanya truk kami bawa. Baik kami nih.
sudah menyediakan tempat loh ya. Jangan nanti ditulis barangnya dilempar-lempar situ. Nanti wartawan tak gugat nanti. Ya, jadi jelas ya, supaya tidak salah tafsir. Kami sudah menyediakan tempat kontrak. Makanya kami bawa truk untuk mengangkut barangnya. Sudah, Ibu mau ngomong lagi? Tempatnya di mana, Pak? Ada, sebentar. Di mana Pasan? Kontrak, saya punya rumah pribadi, sorry, saya punya rumah Nah. pribadi. Kenapa saya ngontrak? Cuma saya utang 800, asetnya kan lebih besar. Mana susuknya Pak? Pak, kembalinya untuk itu mana? Kembalinya lelang. Masa langsung saya dibuat, suruh keluar balik nama orang lain. Mana Ya. susuk saya? Mana kembali saya? Aset saya? Dengar. Loh lah ya mana? Dengar dulu, dengar. Mana? Saya ini pembeli lelang. Iya. Ibu jual, saya bayar. Sekarang uang ibu di mana? Saya tidak tahu. Loh, Loh, ini saya beli ke lelang negara. oke lah pelelangan. Saya beli ke sini. Saya bayar ke ibu, ke wartawan sudah selesai. Ini logikanya Oh, begitu. oke. Urusan dia mau taruh di mana kan nggak tahu Oke, saya. berarti gini Pak Batawan. Hmm. Kalau orang punya aset sebesar seharinya 500, terus punya utang 50, berarti langsung dibuang balik nama orang lain. Berarti bank kayak itu. Oke. Ya, oke kan? Berarti lah kayak itu loh. Cuma institusi pemenang lelang ya. Bukan dari bank loh saya ini. Nanti bilang dari bank. Ya. Nama klien saya ini Cahyo Ahmad Apandi, Warga jalan? warga Kelurahan Songokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Ya, harganya dibeli 1.100.000.000 ya. Dia beli lelang tanggal 13 November 2019. Pak tadi belum dijawab terkait apa kontraknya tadi disediakan di mana Bentar. dan membawa berapa unit truk. Cari. Kita ada buktinya. Ya. Di sini membawa berapa unit truk? 3 truk kami sudah menyiapkan 3 truk. Mana San? Tadi cari nasi aja. Bentar ya. Datang naik ke wisata, Hah? Sumberjo. Ada nanti dia enggak, namanya lagi di stasiunnya. Ini kalau kamu nak tunjukkan bukti nanti wartawan tanya lagi, ya panjang lagi ya ceritanya. Pak kalau TV ya tolong Pak. Mana ya? Sana semua ya. Mau tak bisa orang-orang. Hasan, buktinya mana? Ini Pak. Kontraknya. Lalu siapa? Mas, pertama saya mau tanya ya, nanti tolong dijawab ya. Mas, apakah memang pelelangan itu kita langsung didampak, tidak kapan ini laku segini, pemenangnya ini, apakah sebagai debitur saya tidak Ini dikasih kan tahu? teman wartawan mau foto Ya. risalah lelangnya. Silakan dibawa itu. Oke lah, ada pelelangan. Berarti debitur nggak dikasih tahu, nggak dipanggil. Mana sih buktinya di? Dari Mas Lu? Tentunya pemirsa juga. Hari ini duplik yang tunggu. Duplik hari ini. Duplik dari pihak kuasa hukumnya. Karena